Pemirsa, DPR hari ini menerima surat Presiden atau Surpres pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang diterima langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa purna tugas pada 21 Desember mendatang. Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang disodorkan Presiden ke DPR. Saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah siapa ya? Ini sesuai yang ada di dalam surat loh ya. Adalah, wah kamu udah gak sabar. Cuma ngirim duluan mereka. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Bagaimana tanggapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pencalonan Yudo Margono? Kami akan berdialog bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat sore, Bang Dev. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Bang Dev, dengan pencalonan calon tunggal ini, bagaimana pendapat dari Komisi 1? Ya, kalau calon pasti tunggal. Sepanjang sejarah fit and proper test Panglima TNI tidak pernah dikirim lebih dari satu nama, selalu hanya satu nama. Dan juga kami yakin dan kami juga mengenal baik Pak Laksamana Yudo. Beliau selama ini komunikasi dengan baik ke Komisi 1, selalu open communication tentang berbagai macam hal, kendala, setiap ada permasalahan kendala ataupun juga ada isu-isu khusus yang menyangkut TNI ataupun TNI AL secara khususnya, itu selalu dikomunikasikan dengan baik dan beliau juga menunjukkan kepemimpinan dan juga terus melakukan diplomasi dengan Angkatan Laut negara asing. Ya kami yakin beliau itu pasti bisa mengemban tugas dengan baik. Dan juga harus diingat bahwa tugas ke depan beliau itu sebagai Panglima TNI sangat besar dan berat. Situasi di Papua yang masih terus juga bergejolak contohnya. Lalu juga ada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin prajurit TNI, terus juga tentang kasus-kasus hukum, lalu juga peremajaan alutsista, terus juga hal-hal yang berkaitan tentang peningkatan SDM TNI secara umum yang berkaitan dengan kita memasuki era digitalisasi. Tentu perang yang terlebih dahulu konvensional sudah berubah menjadi sekarang semuanya melalui drone ya, dikendalikan dari jarak jauh. Nah itu juga tentu membutuhkan investasi yang besar dan juga dia harus dikelola anggaran yang dimiliki dan juga kemampuan yang ada harus disesuaikan juga dengan potensi-potensi musuh dan juga ancaman-ancaman akan kedaulatan dari wilayah kita. Baik, kapan rencananya fit and proper test akan dilakukan? Kalau dilihat jadwalnya, kalau memang besok bisa dilakukan rapat paripurna, Rabu paling lambat sudah bisa fit and proper test. Tapi itu tergantung prosesnya sendiri. Kalau memang hari ini langsung dibuat Bamus ataupun rapat pimpinan pengganti Bamus, jadi bisa langsung diagendakan untuk rapor besok. Dengan dipilihnya kembali Panglima TNI yang baru, lalu kemudian Panglima kemarin
masa jabatannya tidak terlalu panjang. Apakah ini efektif sebenarnya dalam mengelola TNI yang kemudian punya tugas yang tadi Anda katakan masih banyak PR-nya begitu? Jadi gini ya, namanya TNI itu kan organisasi yang sangat mapan dan besar, dan semuanya itu bersifat komando. Jadi tidak ada istilah itu membawa satu konsep baru, karena kita menjalankan yang ada, lalu memperbaiki yang kurang, sehingga adanya kesinambungan antara satu panglima ke panglima yang lain. Di setiap kendala permasalahan yang ada di panglima kali ini bisa diselesaikan di panglima yang akan datang. Bila pendekatannya itu tidak tepat, bisa dirubah, disesuaikan. Ya tentu namanya ganti orang, pasti ada ganti style of leadership. Ya. Akan tapi jiwa Korsa TNI itu kan tetap sama. Jadi tidak menjadi kendala walaupun hanya berapa lama dia menjabat. Baik. Terima kasih Bang Dev Laksono atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Sehat selalu. Yuk.